Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Safira Eka Putri dari Confusion News. Seperti yang kita ketahui bersama, air merupakan senyawa yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tak hanya untuk dikonsumsi, manusia juga membutuhkan air untuk memasak, mencuci, dan masih banyak lagi. Nah pemirsa, di kondisi cuaca seperti ini yang sering berubah-ubah, tentunya pasti mempengaruhi kondisi air di suatu wilayah. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita sudah terhubung bersama rekan saya, Maura Yuning Munir, yang sedang bertugas di Desa Pasir Eri. Terima kasih Safira. Sekarang saya sudah berada di kantor Desa Pasir Eri untuk menanyakan beberapa hal mengenai kondisi air di desa ini. Untuk lebih jelasnya, saya sekarang sudah bersama Kak Fira selaku Kaur Perencanaan di Desa Pasir Eri. Oke, Kak Fira, di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai kondisi air di Desa Pasir Eri ini sendiri. Yang pertama, di kondisi seperti ini, seperti kadang hujan, kadang panas, bagaimana Kak kondisi airnya? Untuk di daerah Pasir Eri, kalau hujan ataupun panas, kondisi airnya lebih rata-rata stabil sih, tidak kekeringan banget atau apa, lebih stabil aja gitu. Karena memang kebanyakan orang pada pakai yang sumur kayak gitu-gitu ya, jadi nggak mempengaruhi sih cuaca hujan ataupun panas gitu. Oke, baik. Yang kedua, apakah pernah terjadi kekeringan atau surut air Kak di Desa Pasir Eri? Untuk kekeringan banget gitu ya, nggak pernah di sini. Paling hanya kondisi airnya sedikit kecil, maksudnya tidak benar stabil seperti biasanya gitu ya. Lebih masih aman sih kalau. Berarti nggak total kering gitu jadi? Nggak pernah total. Baik. Yang ketiga, mayoritas masyarakat di sini memakai air berjenis apa tuh Kak? PAM atau sumur? Lebih banyak sumur kalau di sini rumahan. Oh, sumur. Jarang pakai PAM gitu ya. Kalau PAM sendiri sudah ada di sini atau? Beberapa PAM mungkin ada di beberapa perumahan ya, cuman nggak terlalu banyak. Kebanyakan mayoritasnya itu di kita masih pakai sumur gitu. Kalau dari gunung itu sendiri ngalir nggak atau nggak nyampe? Kalau untuk yang di gunung sih setahu saya untuk ini aja kali ya, Pengairan lebih ke pengairan aja. Oh ya, baik. Yang keempat, apakah di daerah ini terdapat mata air seperti sumur bawah tanah? Sumur bawah tanah itu sumur seperti biasa ya, sumur ya. Kalau sumur bor jarang deh, nggak ada ya? Sumur bor nggak ada sih. Kebanyakan yang memang sumur biasa yang sumur biasa ini ya. Oh ya, baik. Nah, yang terakhir, apakah cuaca di sini mempengaruhi kadar air di sini Kak? Bersih atau kotor ya kayak iya. Gitu. Untuk beberapa kalau yang memakai sumur itu enggak, tapi kan pasti suka ada mata air gitu ya. Kalau yang mata air yang selalu di kamar mandi yang nggak pernah surut itu mempengaruhi, ketika hujan dia agak sedikit keruh gitu. Oh ya, berarti mempengaruhi ya? Mempengaruhi kalau itu. Oke. Baik, terima kasih Kak Safira atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya saya sudah bersama Bapak Iwan selaku Babinsa di Desa Pasir Eri. Oke, Bapak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kondisi air di desa ini sendiri. Baik. Yang pertama, di kondisi seperti ini Bapak, seperti kadang hujan, kadang panas, bagaimana kondisi airnya Pak? Sementara kalau di wilayah Desa Pasir Eri, walaupun kondisi hujan, kondisi panas, alhamdulillah dengan kondisi kemarau pun di wilayah Desa Pasir Eri tidak ada kekeringan untuk penyaluran air ke masyarakat. Untuk air alhamdulillah tidak pernah putus untuk pengaliran di masyarakat. Jadi air yang di wilayah Desa Pasir Eri alhamdulillah subur untuk kebutuhan masyarakat setempat. Oke, baik Bapak. Yang kedua, apakah pernah terjadi kekeringan atau surut air nih Bapak? Kalau masalah kekeringan sementara belum ada informasi dari perkembangan adanya kemarau. Jadi di wilayah Desa Pasir Eri sementara tidak ada kekeringan walaupun di musim kemarau. Oke, baik. Oke, selanjutnya mayoritas masyarakat di sini memakai air berjenis apa? PAM atau sumur? Kalau sementara ini
untuk masyarakat di sini memakai sumur banyakan, dan PAM juga sudah ada di masa masyarakat sudah mulai berjalan. Ya. Oke, baik Bapak, selanjutnya apakah di daerah ini terdapat mata air seperti sumur bawah tanah? Kalau untuk mata air di sini alhamdulillah terdapat juga mata air, terutama di RW 4 terdapat mata air yang bagus, ya itu juga ada juga buat penyaluran PAM dan ke masyarakat juga. Yang terakhir, apakah cuaca mempengaruhi kadar air di sini, Bapak? Kalau untuk cuaca, sementara kalau cuaca hujan untuk kondisi air di kali itu alhamdulillah penuh ya. Untuk masa kemarau dalam jangka waktu lama sementara sudah agak menipis juga karena tetap masih dia berkembang. Ya, air itu tidak pernah surut. Tapi alhamdulillah untuk melengkapi kebutuhan masyarakat di wilayah Desa Pasir-Ri di sini sudah mencukupi untuk keseluruhan masyarakat di Pasir-Ri. Oke, baik Bapak, ada tambahan satu lagi, bagaimana cara untuk memastikan masyarakat mencapai akses universal air yang bersih dan sanitasi? Kalau masyarakat untuk mencari atau akses yang fasilitas yang bagus, ya kita berkoordinasi dengan pihak mata air yang ada di wilayah RW 4 sana, ya bagaimana caranya untuk menyalurkan sementara air di situ tidak pernah putus dan tidak pernah kering karena mata airnya bagus walaupun di musim kemarau tetap berjalan. Dan untuk masyarakat di sini yang paling hanya agak surut sedikit mungkin di RW 14 di sana yang paling atas. Ya, di sini tetap di sana juga masih ada penyaluran air PDAM, jadi dia bisa dibantu untuk kegiatan di PDAM. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Kita kembalikan ke Safira di studio. Selanjutnya saya sudah bersama dengan Ibu Putri selaku warga di Desa Pasir-Ri. Oke, baik Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai kondisi air di rumah Ibu. Yang pertama, bagaimana kondisi air di rumah Ibu? Kalau untuk kondisi air, airnya baik dan juga masih tercukupi. Oke, baik. Apakah pernah terjadi kekeringan di rumah Ibu? Kalau untuk kekeringan belum pernah ya, karena kan kondisi airnya juga intensitasnya cukup. Oke, baik. Yang selanjutnya, untuk akses airnya sendiri, apakah Ibu menggunakan PAM atau sumur? Kalau untuk di rumah pakai dua air, ada air sumur dan air langsung dari sungai gitu. Oh ya. Yang selanjutnya, apakah cuaca mempengaruhi kadar air di rumah Ibu? Kalau untuk air sumur tidak bermasalah, tapi kalau misalnya untuk kayak air dari sungai itu mungkin kalau airnya kecil itu berpengaruh, airnya tidak keluar, atau kalau pas hujan airnya bisa kotor. Oke, baik. Dan yang terakhir, apakah Ibu sudah mencapai akses universal air bersih dan sanitasi? Kalau untuk sanitasi, insya Allah sudah bersih airnya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Kembali kepada Safira di studio. Baik, terima kasih Maura. Pemirsa, sekianlah berita yang dapat kami sampaikan. Saya Safira Eka Putri, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan.